Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 2, kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Bapak Salman Alade sebagai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun judul resensi saya pada kali ini yaitu Nasib Seorang Perempuan di Tepi Barat Palestina. Dan buku yang akan saya resensi pada kali ini berjudul Burned Alive. Penulis dari buku ini Sowat, penerbit Pustaka Alfabet, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2006, cetakan ketiga September 2006, jumlah halaman 296 halaman, lebar 12,5 cm, panjang 20 cm, dan harga dari buku ini 32.000. Novel karya Sowat dengan tebal 296 halaman ini menceritakan tentang kisah nyata seorang perempuan yang tidak lain adalah penulis sendiri dari buku ini, yaitu Sowat, yang lolos dari pembunuhan atas nama kehormatan dan memulai hidup barunya di Eropa, serta berbagai penyiksaan yang ia alami dan perempuan-perempuan lainnya di desanya. Teks asli novel ini berbahasa Prancis. Novel ini sudah berlabelkan nasional bestseller dan telah diterjemahkan dalam 28 bahasa di 29 negara. Pada novel ini, Sowat tidak mencantumkan biografinya. Hal ini dikarenakan novel yang dia tulis ini merupakan kisah nyata hidupnya. Bahkan nama Sowat sendiri adalah nama samaran yang ia pakai. Dan sampai saat ini identitasnya masih dirahasiakan. Tujuan Sowat menulis novel ini mengenai kisah nyata hidupnya hanya untuk memberitahu pada dunia bahwa masih banyak adat istiadat yang diberlakukan di suatu negara yang tujuannya hanya untuk menindas kaum perempuan, terutama di negara Arab tepi barat Palestina dan sekitarnya. Adapun karya lain dari Sowat yaitu Burned Alive, A Victim of the Lawman. Burned Alive merupakan sebuah kisah nyata seorang perempuan Arab di tepi barat Palestina yang terjadi pada akhir tahun 1970-an. Namun tidak mustahil kejadian serupa masih terjadi pada saat ini. Buku ini secara garis besar menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan untuk hidup tanpa diskriminasi terkait gender, diskriminasi terhadap atas nama tradisi yang tertanam kuat di dalam kehidupan masyarakat tepi barat. Saya akan menceritakan sedikit kisah dari buku ini. Sowat adalah putri ketiga dari keluarga pekerja keras dan menjunjung tinggi adat istiadat. Sowat yang harus menyaksikan dan mengalami sendiri segala penyiksaan yang ada di daerahnya, di mana seorang perempuan dianggap tak lebih berharga daripada seekor binatang ternak. Terlahir sebagai seorang perempuan di desanya merupakan sebuah kutukan yang harus ia terima. Bahkan tidak jarang banyak bayi-bayi perempuan yang dibunuh begitu dilahirkan, seperti yang terjadi pada adik-adiknya, di mana ibunya sendiri telah membunuh sebanyak 9 bayi karena berjenis kelamin perempuan. Kalaupun bayi-bayi itu dibiarkan hidup, mereka sudah dipastikan akan mendapatkan siksaan seperti yang dialami Sowat. Sowat juga menceritakan bagaimana adik perempuannya yang bernama Hanan dibunuh oleh adik laki-lakinya dengan kabel telepon. Bagaimana teman perempuannya yang terlindas oleh bis, yang seolah semua kejadian itu telah direncanakan sebelumnya. Karena tersebar rumor bahwa perempuan tersebut telah menjadi carmuta atau pelacur. Untuk mengembalikan kehormatan keluarga, maka perempuan itu harus dibunuh. Dan masih banyak lagi kekejaman yang Sowat gambarkan dalam buku ini.
Pembunuhan karena kehormatan merupakan hal biasa di desanya. Perempuan yang dianggap menimbulkan aib bagi keluarga karena berteman atau memiliki hubungan dengan seorang laki-laki diperkosa, hamil di luar nikah, bahkan hanya digosipkan dengan disebut pelacur, akan dibunuh oleh keluarganya untuk mengembalikan kehormatan keluarga tersebut. Bentuk pembunuhannya itu bisa bermacam-macam, bisa dengan pukulan, cekikan, tabrakan seolah kecelakaan, atau seperti dalam buku ini yaitu dibakar hidup-hidup. Biasanya hal ini dilakukan oleh saudara laki-laki, sementara orang tua sengaja berpergian agar tidak berada di rumah pada saat pembunuhan terjadi dan berpura-pura tidak tahu. Namun sebenarnya hal tersebut telah direncanakan dengan sangat rapih oleh keluarga. Dalam buku ini, kita diberitahu kehidupan Sowat sejak masa kanak-kanak. Sebagai anak perempuan, Sowat tidak pernah bersekolah. Ia harus bekerja keras sepanjang hari, seperti mengembalakan domba, memerah susu, membuat keju, memetik buah ara dan tomat, membersihkan rumah, mencuci, dan memasak. Namun, walaupun Sowat telah mengerjakan semua pekerjaannya, ia masih mendapatkan pukulan setiap hari dari ayahnya yang kejam. Sebaliknya, saudara laki-lakinya tak perlu bekerja. Ia bahkan disekolahkan dan bisa pergi kemana saja. Sowat juga menceritakan segala penderitaan yang telah dia alami selama hidup di desanya, dan juga penderitaan perempuan-perempuan yang lain tak jauh berbeda seperti apa yang ia alami. Bahkan dalam buku ini, Sowat menceritakan bagaimana ayahnya menyiksanya hanya karena sebuah tomat mengkal yang tak sengaja ia petik. Bagaimana ayahnya menyiksanya karena terlalu lambat dalam menyajikan teh, dan bahkan jika ada setetes air yang tumpah, Sowat sudah dipastikan akan mendapatkan pukulan dari ayahnya. Betapa rendahnya nilai seorang perempuan banyak digambarkan dengan cukup mengerikan dalam buku ini, serta penyiksaan dan hinaan yang pernah diterima Sowat dari ayahnya. Misalkan diikat kedua tangan dan kakinya pada kandang kambing sepanjang malam, ditendang, dijambak, dan digunting rambutnya dengan gunting bulu domba, dipaksa menelan tomat hingga isinya berlumuran di wajahnya hanya karena ia lalai memetik sebuah tomat yang masih mengkal, dan siksaan lainnya. Bahkan ayahnya mengatakan binatang ternak lebih dihargai daripada seorang perempuan. Sowat sudah tidak tahan lagi dengan apa yang ia alami sehingga membuatnya ingin cepat segera menikah. Meskipun tidak menutup kemungkinan Sowat akan menerima siksaan dari sang suami. Namun, sebagaimana peraturan yang berlaku di desanya, bahwa seorang anak perempuan tidak boleh menikah sebelum kakak perempuannya menikah terlebih dahulu. Sedangkan tak ada satupun lelaki yang datang melamar kakak Sowat. Sowat tidak tahu sampai kapan ia akan menunggu, sedangkan pada saat itu, ia telah mendengar kabar bahwa ia telah dilamar oleh seorang laki-laki yang merupakan tetangganya. Namun ayahnya menolak kelamaran itu karena kakak Sowat belum lagi menikah. Mendengar hal itu membuat Sowat tidak sabar untuk menikah. Apalagi ketika ia tahu bahwa orang yang datang melamarnya adalah orang yang selalu ia perhatikan dari atas teras rumahnya. Setiap pagi Sowat pergi ke atas teras rumahnya untuk melihat Faiz, seseorang yang telah melamarnya. Sowat selalu mencari-cari alasan agar dapat pergi ke atas teras rumahnya hanya untuk melihat Faiz berangkat bekerja. Suatu hari ketika Sowat pergi ke ladang untuk menggembala domba, tiba-tiba Faiz datang menghampirinya. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Sowat merasa sangat ketakutan. Ia takut jika nanti ada yang melihatnya berduaan dengan Faiz. Namun di sisi lain, Sowat juga merasa bahagia karena dapat berjumpa dengan Faiz, lelaki yang selalu ia perhatikan dari atas teras rumahnya. Di pertemuan pertama itu, Faiz memberitahu pada Sowat bahwa ia sangat mencintai Sowat dan akan bertemu lagi dengannya di tempat yang sama. Seperti yang Faiz katakan bahwa mereka akan bertemu kembali, selang beberapa hari dari pertemuan pertama, Faiz mengajak Sowat untuk bertemu.
Hal yang tak disangka pun terjadi. Faiz mengajak Sowat melakukan suatu dosa yang akan menjadi bumerang dalam hidupnya. Sowat menuruti apa yang dikatakan Faiz karena ia tahu bahwa Faiz telah berjanji padanya akan segera melamarnya. Sowat pun takut jika ia menolak untuk menuruti permintaan Faiz akan pergi mencari perempuan lain. Faiz melakukan hal itu sebanyak 3 kali bersama Sowat. Setelah kejadian itu, Sowat mulai merasa aneh, bahkan membuatnya merasa mual. Sowat juga sudah telat datang bulan, hingga akhirnya ia menyadari bahwa ia telah hamil. Sowat merasa sangat ketakutan dan meminta Faiz agar segera melamar dan menikahinya. Namun Faiz malah meninggalkan Sowat, dan itu menambah ketakutan Sowat karena lambat laun pasti kehamilannya akan diketahui oleh keluarganya. Sowat tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Akhirnya Sowat memutuskan untuk menceritakan hal itu pada bibinya. Namun tak disangka pula bibinya memberitahu hal itu pada keluarganya dan membuat keluarganya berencana akan melenyapkannya karena telah membawa aib bagi keluarga. Hingga pada suatu hari, Sowat tengah berada di halaman rumahnya. Kemudian kakak ipar Sowat, yaitu Husein, datang dan langsung menyiramkan bensin ke tubuh Sowat lalu membakarnya. Sowat berlarian tak tahu arah. Ia mencoba memadamkan api yang berkobar di tubuhnya. Hal yang telah dialami oleh Sowat tentunya telah direncanakan oleh keluarganya sendiri. Tapi yang menakjubkan adalah Sowat tetap hidup meskipun harus menderita luka bakar yang mengenaskan. Ia diselamatkan oleh beberapa perempuan di desanya. Sowat dibawa ke rumah sakit. Namun walaupun demikian, Sowat tidak dirawat layaknya seorang pasien. Bahkan setelah apa yang Sowat alami, ibunya masih berniat akan membunuhnya. Setelah beberapa hari berada di rumah sakit, Sowat merasa perutnya seperti ditusuk dengan pisau, dan tidak lama kemudian terdengar jeritan bayi. Ternyata saat itu Sowat tengah melahirkan yang sama sekali ia tidak ketahui. Perawat pun datang dan langsung membawa bayi itu tanpa memperlihatkannya pada Sowat. Mulai saat itu, Sowat tidak pernah lagi melihat bayinya itu. Namun Sowat tahu bahwa bayinya itu berjenis kelamin laki-laki, karena ia diberitahu salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu. Pada saat Sowat kehilangan harapan, datanglah Jocelyne, seorang wanita Eropa yang membantunya meninggalkan segala bentuk memori buruk dan membawanya berobat ke Swiss. Namun sebelum mereka berangkat, Jocelyne mencoba mencari anak Sowat yang telah dipisahkan darinya. Dan akhirnya Jocelyne membawa Sowat dan anaknya pergi dari tempat yang penuh penyiksaan itu. Di negara inilah, di Swiss, Sowat menemukan arti kebebasan yang selama ini dicarinya. Dia mulai belajar bahasa baru dan menjalani berbagai perawatan dokter untuk memulihkan luka-luka bakar di sekujur tubuhnya. Sowat dan anaknya tinggal selama 9 bulan di rumah singgah. Kemudian setelah itu diasuh oleh kedua orang tua angkat mereka. Anak Sowat diberi nama Marwan. Sowat harus memulai hidup baru, maka dari itu ia meninggalkan Marwan bersama orang tua angkatnya, dan mereka mengadopsi Marwan. Sowat menikah dengan kekasih pilihannya dan telah dikaruniai 2 orang putri. Walaupun demikian, masih saja Sowat belum bisa hidup tenang sepenuhnya, karena merasa bersalah telah meninggalkan Marwan. Bahkan dalam kurun waktu 20 tahun, ia hanya 3 kali bertemu dengan Marwan. Belum lagi dia harus menjelaskan kepada kedua putrinya mengenai Marwan yang merupakan kakak mereka. Akhirnya Sowat mengajak kedua putrinya itu untuk bertemu dengan Marwan. Sowat tidak menyangka bahwa kedua putrinya itu sangat menyukai Marwan. Karena telah melihat reaksi kedua putrinya
Saat bertemu Marwan, akhirnya Sawat memberanikan diri untuk memberitahu pada kedua putrinya itu bahwa Marwan adalah kakak mereka yang telah ia kandung dulu saat dirinya dibakar hidup-hidup. Mendengar hal itu, kedua putri Sawat merasa sangat bahagia karena memiliki seorang kakak yang telah mereka impi-impikan. Melihat reaksi kedua putri Sawat merasa seperti baru saja sebuah beban yang berada di punggungnya itu terlepas. Dan saat ini, Sawat menetap di Eropa, ditemani ketiga anaknya. Sawat pun meminta izin pada Marwan untuk menceritakan kisahnya ini dalam sebuah buku dan akan menjelaskan semua pertanyaan yang telah diajukan Marwan dalam buku ini. Pada buku ini, Sawat mencantumkan sepucuk surat dari putranya. Marwan memberikan dukungan pada Sawat untuk melaksanakan tugas yang sulit, yaitu mencoba menceritakan semua kisahnya dalam sebuah buku. Mama, setelah sekian lama hidup sendirian tanpa dirimu, sampai akhirnya bertemu lagi, terlepas dari apapun yang sudah terjadi, telah memberiku harapan untuk sebuah kehidupan baru. Aku memikirkanmu dan keberanianmu. Terima kasih kau menuliskan buku itu untuk kami. Itu juga akan memberiku keberanian dalam kehidupanku. Aku mencintaimu, Mama. Putramu, Marwan. Itulah sepucuk surat dari Marwan untuk Sawat. Peristiwa pembakaran hidup-hidup yang dialami Sawat memang telah melanggar hak wanita itu untuk hidup merdeka. Budaya patriarki berbalut tindak kekerasan yang diwariskan turun-temurun pun seharusnya diberantas. Namun, Sawat sendiri telah melanggar norma agama dan masyarakat dengan menjalin hubungan di luar pernikahan yang menyebabkannya hamil. Padahal dia sudah tahu pasti risikonya. Tindakan bebas tersebut tentu saja menjadi bumerang untuknya. Usianya yang masih muda, tanpa wawasan yang cukup, telah menyebabkan Sawat mabuk asmara dan dengan mudahnya terjebak dalam godaan pria. Di sini terlihat betapa pentingnya pendidikan dan pemberantasan buta huruf. Sawat berharap buku ini tersebar sampai ke desa kecil di tepi barat Palestina. Ia ingin dunia tahu pembunuhan atas nama kehormatan itu masih banyak berlangsung hingga kini. Itulah tadi sedikit kisah dari buku ini, buku yang berjudul Burned Alive. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu penggunaan bahasa dalam buku ini mungkin sedikit kurang dipahami. Hal ini bisa saja dikarenakan buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Prancis yang membuat beberapa kata atau kalimat di dalamnya itu terulang-ulang dan ada beberapa kosakata asing di dalamnya. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu cerita yang disajikan sangat menarik dan tak berbelit-belit. Buku ini sangat disarankan untuk kalian terutama perempuan agar lebih tahu makna dalam hidup dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang nantinya akan menimbulkan bumerang dalam hidup seperti yang dialami Sawat. Baiklah, cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.